Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersua kembali dengan channel Apoy Madura. Kali ini seperti sebelum-sebelumnya sudah lama kita nggak ngonten ya, karena berhubung memang kesibukan yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini kita memang diburu dengan kegiatan sekolah yang sangat padat, asesmen sumatif akhir tahun ya saat. Kembali bersama dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kali ini pembahasan tentang apa, Bang? Ya, langsung saja. Sebenarnya ada rasa kangen karena hampir setengah tahun. Setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih kita nggak ngonten. Jadi ada WA baik di TikTok, WA pribadi. Ayo Pak konten lagi Pak tentang kearifan lokal Pak. Iya. Jadi saya tanpa perencanaan. Jadi saya WA beliau langsung ayo kita konten bareng Bang. Apa temanya? Sekarang yang ngetren lagi keris. Kita bahas keris. Luar biasa. Ini pembahasan yang sangat luar biasa karena kota kita dijuluki dengan kota keris Sumeneb. Nah, mumpung kita apa sebenarnya makna keris itu sendiri, biar kita nggak biar banyak tahu Bang ya, banyak tahu tentang apa itu keris. Dipersilakan Bang. Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya, terutama kepada owner Apoy Madura, yaitu Bapak Sugianto atau dikenal dengan Mas Yankai. Tapi maaf sebelumnya saya tidak membahas masalah, karena saya sebenarnya untuk masalah keris saya kurang paham tentang pamor, tentang jenengan dan sebagainya, nggak tahu. Jadi saya hanya menelaah dari segi bahasa. Telaahnya dari segi bahasa. Kalau di Jawa namanya keris Bang ya. Tapi kalau di Madura keris. Nah, itu kita telah dari segi bahasanya. Mengapa kok dinamakan keris? Keris kalau di Madura ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika diklasifikasikan, tapi maaf sebelumnya, jadi apa daya lindungi, katakanlah bisa dikatakan khasiat. Keris itu dikategorikan ada 3 kan. Makanya dari kategori 3 tersebut kemudian disingkatlah diberi nama keris. Ker itu dari istilah ngeker. Ngeker itu dalam bahasa Indonesia itu namanya mengekang. Mengekang. Jadi mengapa dikatakan ngeker? Karena empu si pembuat keris itu sebelum beliau membuat senjata tradisional ini, beliau berpuasa. Ngeker. Beliau berpuasa. Baik puasa mungkin puasa secara seperti puasa orang Islam bisa juga. Atau ada yang pati geni sampai pati geni, melowong dan sebagainya sampai beberapa hari. Pokoknya intinya dia mengekang hawa nafsu, mengekang panca indera dan sebagainya, ditujukan memohon kepada Sang Pencipta agar senjata yang akan dibuat memiliki daya lindungi, memiliki khasiat seperti yang dia mohonkan kepada Tuhan. Jadi untuk memohon dia perlu hati bersih dan sebagainya, makanya dia mengekang. Bahasa Maduranya ngeker. Ngeker. Yang pertama itu ngeker mata laris. Ngeker mata laris. Dinamakan keris. Apa nih kocak keris? Dia ngeker mata laris. Jadi dia membuat dengan cara mengekang hawa nafsu. Khasiatnya biar ada musibah, ada musuh, ada apa, biar tidak masuk, biar tertolak dengan sendirinya. Di situ ada keris Tonsumuso. Iya kan? Tonsumuso kalau di Madura. Di Madura terkenal dengan Tonsumuso. Misalnya mau katakanlah mau disengaja orang. Ada misalnya ada silang sengketa dan sebagainya, sehingga musuh itu tidak
tidak masuk tak laris. Tak laris. Tonton musuh. Tonton Jadi musuh. siapapun yang berniat jahat, energi jahat tersebut tidak masuk kepada si empu keris tersebut. Nah, Betul, ker betul. mata laris. Keker mata laris. Kocak Keres yang pertama. yang pertama. Untung Tonton moso. musuh. Biasanya kan kalau katakan Madura kan ada tradisi apa kayak carok dan sebagainya. Iya. Ketika keris ini diberikan, biasanya walaupun bernafsu bagaimanapun si musuh, dia dengan sendiri nafsunya akan Down, ya turun ya. turun pulang, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Keris keker mata laris. Wah, iya luar biasa ini bahasanya asik gitu ya. Jadi baru tahu kali ini saya tentang itu arti atau makna dari keris itu sendiri ya. Terus ada maknanya lagi bang. Ya. Yang kedua, ngeker mata keres. Yang pertama ngeker mata laris, yang kedua ngeker mata keres. Yang pertama memenahan nafsu biar tidak masuk. Iya. Yang kedua, ngeker mata keres. Keres itu takut. Keres itu iya, takut ya. Simpu ngeker berpuasa tujuannya agar tidak ada rasa takut bagi siapa saja yang memegang keris tersebut. Ngeker mata keres. Iya. Hebat. Kebalikan dari yang tadi. Iya. Jadi timbul rasa keberanian, rasa wibawa. Jadi tidak ada rasa minder. Ini biasanya digunakan oleh para pejabat. Yang jabatnya ketika dia masuk kepada forum, rasa minder, rasa rendah diri. Iya. Timbul semangat. Timbul semangat yang berwibawa yang luar biasa gitu ya. Tak keres, tidak takut lagi menghadapi orang lain. Iya. Keker mata keres. Itu makna yang kedua dari arti keres itu sendiri. Iya. Keker mata keres. Tidak ada rasa takut, minder, rendah diri dan sebagainya. Biasanya digunakan itu di bawah biasanya. Di bawah, iya. Di bawah. Ini biasanya untuk misalnya para pejabat, jadi ke Jakarta, ke atasannya dan sebagainya. Sehingga ketika dia berbicara dan sebagainya, tidak ada rasa rendah diri dan lawan bicaranya pun timbul rasa kasihan gitu. Kasihan dan sebagainya. Gitu. Iya, interest, menarik. Ini kok menarik? Karena apa? Karena daya rindu dari keris tersebut. Ngeker mata keres. Luar biasa. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keras yang ketiga itu makna telaah dari unsur bahasa. Ngeker mak lelaris. Ngeker mak lelaris. Ngeker mak lelaris atau ngeker mak laris. Laris itu langsung masuk. Ini biasanya keris kategori ini adalah keris yang untuk menarik rezeki. Iya. Jadi misalnya ditaruh di toko kloto, pokoknya orang yang bermata pedagang. Jadi ketika dia menjajakan, menjual apa saja, tidak ada pedagang langsung laris masuk. Iya. Bukan tertolak, kebalikannya langsung masuk. Jadi ngeker mak lelaris. Ini biasanya untuk rezeki pedagang, wira swasta dan semacamnya. Kalau pakai keris itu biasanya memang keris itu kalau di Sumeneb kemarin itu ada yang luar biasa bang. Ketika terjadi kebakaran di Pasar Anom itu yang lain terbakar, itu toko itu tidak terbakar, padahal ada kerisnya. Ya, itu kan gitu. Mak tak laris. Apa yang tak laris? Api. Iya kan? Tak laris api. Padahal kanan kiri sudah terbakar semua. Ya, dengar saya. Iya. Di toko sandal. Iya, gitu, ada satu toko. Iya, sebelah kanan kirinya. Depan terbakar semua. Satu toko ternyata ada pusaka keris katanya. Itu api juga nggak bisa laris, nggak bisa masuk.
luar biasa. Iya, iya. Bukan kita menuhankan benda, Benda, tidak, iya, tapi iya. empu yang membuat itu bermunajat, Hmm. menyatukan karya ciptanya, berpuasa, menyucikan sampai bersih, memohon kepada Allah, kepada Tuhan, Kepada Tuhan. agar senjata yang dia buat bisa membantu dengan khasiat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya, iya. Sebenarnya kalau empu zaman dahulu memang dalam membuat atau menciptakan sesuatu ya, membuat karya atau membuat apa saja, biasanya memang ngekernya itu biasanya Iya, dari waktu biasanya beberapa bulan sebelumnya memang sudah sudah ngeker gitu ya, sudah menahan, sudah menahan. menahan nafsu biologis, nafsu makan, nafsu masuk amarah, emosi dan sebagainya. Iya, konsentrasi penuh, Kepada untuk full. membuat keris itu sendiri gitu Pak, Iya, ya. keajaiban keris juga keanihan yang sampai diselidiki oleh para ahli barat itu. Kok bisa hancur itu Bang? Kok bisa lebur biji besi? Padahal biji besi untuk melebur itu butuh suhu 6.000 derajat Celcius. Tapi di tangan para empu bermodalkan bara api, pakai bambu, disobrok kayak gini tuh ternyata hancur. Bisa Bisa melebur. lebur ya. Padahal untuk melebur itu butuh 6.000 derajat Celcius. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, di keris itu ada berbagai macam logam. Komponen logam. Iya, ada baja dan sebagainya. Dan yang terakhir besi pamor. Pamor ya. Besi Biasanya pamor di tengah iya, itu Bang iya. ya. Itu besi pamor katanya besi meteor. Oh. Nah, untuk menyatukan berbagai macam logam yang beda koefisien muai panjang itu sulit. Iya, iya. Tapi di tangan perampu bisa. Iya, iya. Itu hebatnya. Hebatnya. Gitu ya. Karena apa? Dari akarnya itu, dari puasa, dari munajatnya itu. Sehingga ahli barat bingung, kok bisa besi jenis ini, besi jenis ini, kok bisa bersatu? Iya, iya, iya. Terus itu yang keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua memang di Sumeneb itu memang dijuluki dengan kota keris, memang pengrajin keris di wilayah Kecamatan Soronggi memang banyak sekali seperti Ang Tong Tong. Bahkan saya waktu di Surabaya di Pasar Turi kalau nggak salah itu ada teman saya di situ. Sahuri. Itu kalau pakai melihat keris itu ketahuan keris yang buatan sekarang, buatan yang zaman dahulu atau memang besinya besi lama. Ya. Kok bisa saya bilang? Cuma dilihat kayak gini. Iya, besi hebat saya ini bilang. sudah besi tua. Ini besi baru. Hmm. Ketahuan sama dia kan. Dia tonton. Dia tonton memang luar biasa ya. Kan masuk UNESCO keris. Iya. Memang kekayaan Sumeneb yang sangat luar biasa dan perlu dilestarikan sampai dapat dari Pak Fadlizon kan, dapat penghargaan keris, bahkan empu terbanyak Sumeneb ya, luar biasa. Capaian yang luar biasa. Makanya kan tidak salah pemerintah Kabupaten Sumeneb menamakan kota keris. Sampai dibuatkan Tugu Keris. Yang terletak di Peragaan ya. Di Peragaan itu silakan bisa berkunjung rekan-rekan dari Apoy Madura. Ada memang ramai di situ katanya kalau sore hari, kalau malam hari itu bagus. Nah, sekarang juga filosofi dari keris itu sendiri. Keris kan ada look. Iya, looknya. Look ya, berkelok-kelok. Nah, itu ada filosofi. Iya. Ada yang lurus. Iya. Itu kalau lurus dinamakan apa, Pak Naim? Enggak, makna lurus itu apa maknanya? Kalau itu kurang tahu saya, kurang paham. Kurang menguasai. Tapi yang akan saya bahas itu kok ada looknya, berkelok. Kok ada yang lurus. Nah, ternyata itu ada filosofinya. Jadi look pada keris itu bermakna bahwa kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Jadi hidup ini penuh liku. Iya, betul. Ya, ketika seorang sudah berliku-liku dalam kehidupannya, ada susah, senang dan sebagainya, berkelok-kelok, pasti di ujungnya dia sudah ada tahap bijaksana.
hanya luar keris biasa. berkelok berluk kebijaksanaan. Kebijaksanaan berkelok-kelok dulu dengan tantangan rintangan dan sebagainya, akhirnya menemukan kebijaksanaan di situ, sikapnya gitu Sikap. Pak. Terus ada juga yang Lurus ya. ya betul, di dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim Iya ya, lurus. itu menandakan apa makna telahnya itu, artinya itu kandung artinya adalah memegang teguh prinsip, lurus. Lurus ya. Pokoknya kalau ini salah Iya 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 iya. lurus. Lurus. Yang berkelok itu kebijaksanaan, lurus. Keadilan gitu. Iya, memegang teguh, sangat memegang teguh prinsip. Kalau sudah menurut salah agama salah, ya salah. Norma agama salah, norma masyarakat salah. Lurus. Lurus. Sangat memegang teguh prinsip. Jadi ada dua yang berkelok-kelok pada keris itu, pamornya ya. Enggak, bentuk kerisnya. Iya kan bentuknya. Oh, iya, ada iya. look 9, look 7, ganjil biasanya. Ganjil enggak ada keris yang looknya tuh genap, enggak ada. Ada maknanya juga ternyata apa? Ketika misalnya look, kenapa look kok ganjil? Karena apa? Biar Tuhan lah yang menggenapi. Itu mananya? Ada look 7, look 9, look 11. Pokoknya ganjil semua, enggak ada look keris itu genap. Iya. Apa mananya? Tuhan lah yang akan menggenapkan gitu ya. Jadi ketika manusia berikhtiar, berusaha, maka takdir Tuhan lah sebagai putusan terakhir menggenapi ikhtiarnya. Enggak luar biasa dari filosofi bentuk keris itu sendiri gitu ya. Dari maknanya memang sudah luar biasa. Sekarang dari bentuknya gitu ya, ada juga maknanya di situ. Makna filosofisnya. Terus ketika juga seorang memegang keris, itu juga ada pakemnya, Bang. Ada pakemnya, ada arti harfiah. Misalnya, ketika gagang keris itu gagangnya menghadap ke kanan atas, ke sebelah kanan ke atas. Iya. Ditaruh di belakang. Tapi gagangnya menghadap ke sebelah ini kanan atas. Itu biasanya dipakai ketika pada acara-acara. Seperti perayaan. Iya, pertemuan apa, rapat apa di kerajaan. Kalau di sini. Iya, acara-acara seni. Kalau menghadap ke kanan atas. Iya. Terus ada juga gagangnya dihadapkan ke bawah. Itu dipakai ketika dalam suasana berduka. Berarti diletakkan di mana itu? Ya, diletakkan ini, tapi gagang yang dipegang itu kan menghadap ke bawah. Kalau tadi menghadap kanan atas gini kan, ke bawah, nunduk. Berarti lurus gitu. Iya, ke bawah. Berduka. Itu maknanya. Kalau lagi berduka, ke bawah. Jangan salah megang. Nanti lagi berduka, taruh kanan atas. Disangka bergembira. Iya. Megangnya saja punya kode, punya kearifan lokal. Tidak terpikirkan ada makna lain gitu. Iya. Dari posisi. Posisi gagangnya saja sudah maknanya. Kalau menghadap siku kiri, menghadap ke siku kiri, gagangnya itu menandakan bahwa yang megang keris sedang melakukan perjalanan. Jadi ketika seorang raja menyuruh patih dan sebagainya, suruh ke sana, kerisnya menghadap ke siku kiri. Dalam. Iya. Kodenya. Ada juga, ada 4. Terakhir tegak lurus. Tegak lurus dengan tulang belakang. Nggak miring kanan, nggak miring kiri, tegak lurus kerisnya. Tapi gagangnya tetap iya, tegak lurus gini langsung. Berdiri. Ya, itu ketika gagang keris tegak lurus dipegang, itu ketika menghadap raja. Ketika menghadap raja, menghadap pemimpin, gagang tegak lurus. Atau ketika kita memasuki daerah peribadatan, petilasan, makam-makam raja, itu tegak lurus. Iya. Luar biasa.
Pegangnya saja punya makna. punya makna. Luar biasa. Dalam situasi ini harus menghadap sini. Situasi ini harus seperti ini. Ya, udah ada pakainya. Iya, iya. Iya, kalau misalnya menghadap raja tahu-tahu taruh ke bawah, kan berduka. Berduka ya. Menghadap raja dan keadaan berduka. Iya. Jadi memang ada 4 makna dari Cara meletakkan posisi dari keris itu diletakkan di belakang, lurus, di kanan, kiri, itu ada makna tersendiri. Ada 4 posisi gitu Pak ya. Terus juga yang terakhir, kita tidak pernah menemukan keris diletakkan di depan. Tidak pernah ya? Tidak. Hampir seluruhnya tradisi baik di Jawa maupun di Madura, keris selalu diletakkan di belakang. Maknanya itu apa? Maknanya apa? Iya. Filosofinya bagi orang Jawa dan Madura, kita sepintar apapun, sepandai apapun, jangan sampai menonjolkan. Kan disembunyikan. Kalau ke depan kan ketahuan. Jadi punya kehebatan apa saja kamu, kepandaian apa saja kamu, hendaklah jangan dilihatkan sama orang, jangan ditonjolkan, taruh di belakang. Iya. Menyembunyikan kepandaian. Kalian yang keahlian dan semacamnya disembunyikan. Itulah beberapa makna filosofi dari telaah dari satu benda pusaka warisan nenek moyang kita, itu keris kalau bahasa Madura ya. Enggak luar biasa. Luar biasa memang. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, juga Bapak Agus lagi juga membuat video untuk beberapa edukasi anak Indonesia. Edukasi anak Indonesia, juga ada satunya di TikTok, apa lagi Bang? Ada di TikTok saya juga Agus Sugianto, ada juga TikTok AI, ada juga TikTok sekolah saya. Iya. Nanti satu video ini jadi untuk beberapa channel, juga untuk beberapa aplikasi gitu, sosial media. Di Facebook juga. Facebook ya. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, Apoy Madura, juga channel Pandangan 3 semuanya. Demikian perbincangan kami tentang keris dari unsur bahasa, dari unsur telaah kita, dari unsur bahasa, juga dari unsur posisi ketika dipakai di tubuh gitu ya. Juga ada dari makna mengapa ditaruh di belakang. Di belakang. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.